Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur, memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang diberikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau menebus hidup kami, Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan. Sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Sebab itu Engkau lebih dari segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Aba, segala bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihimu, Aba, Bapa, Aba, Bapa. Aba, syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segala inginkan Tuhan, mesra dan terang.
segalanya bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Semua baik bagi kami. Sungguh baik, teramat baik. Sebab hidup kami ada di dalam tangan. Dan biarlah Engkau yang selalu ada bersama dengan kami perlu Engkau. Setiap langkah kami Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun. Bukan dengan kekuatan ku dapat jadi hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah remah dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jadi hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
jangan lepasnya. Harapan dalam hidupku, harapan dalam hidupku, harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami, Tuhan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam kasih, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami bersama-Mu, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Karena firman-Mu itu terang bagi jalan-jalan kami dan pelita bagi kaki kami, Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Shalom. Shalom. Kita akan lanjut ya untuk firman Tuhan yang ada di 2 Samuel. Langsung kita saja baca. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jika Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba."
Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di rumah di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Cerita ini sebenarnya sangat mengharukan sih ya bagi bagi kehidupan seorang Mephibosheth gitu, yang tiba-tiba didatangi uh, sepertinya kejatuhan apa gitu loh yang uh, di dalam hidup dia, yang Mephibosheth ini kan adalah orang yang cacat sepertinya seperti yang digambarkan orang cacat, tapi dia anak dari Yonatan, dan Yonatan itu adalah dulu adalah sahabat baik dari si Daud. Em, Kalau sekilas dari cerita ini, kalau siapalah si Mephibosheth ya, yang eh, latar belakangnya adalah juga sebenarnya bagian dari musuh dari Daud kan, istilahnya papanya, akongnya ya, kita bilang akongnya dari Mephibosheth itu yang terus mau membuat Daud, mau menghancurkan Daud. Tapi Daud, ini dari hari ini kita lihat dari sisi Daud saja. Seorang Daud bisa melakukan apa saja pada saat itu. Dia sudah punya kekuasaan, dia punya power, dia punya uang, dia punya semuanya. Saul seorang yang sangat jahat dalam hidup dia. Apa sih yang harus diingat lagi dalam kehidupan keturunan dari Saul? Daud punya semuanya. Sebenarnya kalau kita hidup yang kita sudah punya segala sesuatu, ngebayangin aja bahwa kita yang sudah punya segala sesuatu, punya harta, punya semuanya. Sebenarnya sebagian kita cerita bahwa diri kita sebagai manusia yang pada umumnya, kalau kita udah punya semua, pasti kita pikirkan bagaimana saya dapatkan lagi lebih banyak. Mungkin Daud bagaimana dia menyibukkan dirinya, harusnya menyibukkan lagi dirinya bagaimana dia dapat lagi eh, tanah yang lebih luas, ke, eh, hal yang menambah, menambah untuk dirinya. Semakin luas bukan sih kekuasaan Daud pada zamannya, karena dia mengalami kemenangan-kemenangan seperti itu ya. Tetapi di dalam kesibukannya dia bisa ingat kembali loh untuk orang yang pernah hidup dan pernah berjasa, ini pernah berjasa di dalam hidup dia. Dia bisa loh menyibukkan dirinya, mengambil momen sesaat untuk memikirkan orang yang pernah berjasa dalam hidup dia. Dalam hal ini, Yonatan. Yonatan pernah menolong dia. Oke lah, kita katakan menolong atau tidak menolong dia. Yang dalam kasus ini, dalam hal ini, dia mengingat karena Yonatan. Hari ini aku belajar bahwa ada nggak sih orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup saya, hidup kita, dan kita kembali ingat akan dia. Dan pernah nggak sih eh, ingat bahwa kita juga boleh Tuhan pakai hidup kita untuk bisa memberikan berkat kepadanya. Kalau dia dulu pernah memberkati kita, tetapi Tuhan juga mau kita juga memberikan berkat kembali kepada dia. Aku baru beberapa dalam minggu-minggu ini membahas tentang di Airita membahas tentang murah hati. Sesungguhnya kita di dalam Matius 5 ayat 7 kan tentang berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Sebenarnya murah hati itu adalah milik siapa? Dan kita sebagai orang yang percaya, yang dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati, karena Bapamu di surga juga murah hati gitu loh. Daud punya sisi murah hati. Dia mampu ingat jasa,
dan dia mampu lakukan dan memberikan begitu banyak berkat bagi keluarganya. Mephiboset, pada Mephiboset tidak punya peranan apapun dalam memberikan apapun kepada Daud. Tapi Daud mampu memandang lebih jauh, memberkati tanpa mempertimbangkan apapun, dan mampu memberikan berkat yang begitu banyak kepada kehidupan Mephiboset gitu loh. Bukankah hanya orang yang murah hati yang mampu melakukan itu? Dan murah hati hanya bukankah Tuhan sudah berikan potensi itu kepada kita sebagai anak-anaknya. Kadang-kadang kita ragu dengan diri kita, bukan? Bahwa apakah kita mampu bermurah hati, mampu kita memikirkan orang lain. Saya ingin meneguhkan kita semua bahwa sesungguhnya kita semua mampu melakukan itu. Karena kita sudah diberikan potensi. Kalau Pak Heri seringkali menggunakan kata-kata DNA. Jadi kalau Bapak kita di surga itu murah hati, kita juga pasti punya sifat murah hati. Dan kita pasti mampu melakukan, memikirkan orang lain. Orang-orang yang memang, apalagi dalam hal ini Mephiboset dalam hal cacat. Dia lebih mungkin punya belas kasihan karena begitu dia lihat Mephiboset orang yang cacat. Timbul lagi lebih belas kasihan yang lebih dari seorang Daud. Murah hati dia yang dia boleh tunjukkan. Saya baru beberapa minggu kan ke Jakarta, baru duduk sama anak-anak saya. Kami ngobrol soal mertua saya. Ingat, kemudian hati saya, kemudian di hati saya untuk bicarakan kepada anak-anak. Saya ngobrol tentang mertua saya yang bagaimana kehidupan saya dulu. eh, Kalau Tuhan menyeimbangkan hidup saya dengan hadirnya mertua saya. Saat saya lagi rumah tangga saya yang seperti kayak neraka, tapi ada tetap Tuhan memberikan malaikat, yaitu mertua saya. Dan Tuhan mampu memberikan saya melihat akan jasa-jasa dia kepada saya, gitu loh khususnya. Jadi saya bilang sama anak-anak, tolong ya, eh, karena di masa tua mami, mertua saya, kan saya sudah tinggal di Jambi, dan dia di Jakarta. Banyak kehidupan dia, baik makan, mendapatkan belas kasihan dari beberapa orang gereja, dan juga bahkan tetangga. Dan saat itu saya nggak bisa berikan apa-apa untuk mertua saya setelah saya ada di Jambi. Jadi saya ingetin anak-anak saya, kalau nggak ada mereka, mungkin mertua saya saat itu lebih menderita karena waktu itu dia sendirian. Jadi saya bilang sama anak-anak, tolong cari tahu beberapa nama yang saya sudah listkan. Tolong cari tahu ya, mereka sekarang ada di mana. Karena sudah mungkin 5 tahun kurang lebih saya lost contact dengan orang-orang sekitar mertua saya. Jadi saya minta anak-anak saya yang di Jakarta, tolong catat ya, tolong ingetin ingetin Mami. Dan nanti kali ini kalau Mami ke Jakarta, saya bilang, kita cari mereka untuk sebagai momen Natal, bahwa kita satu, kita aja untuk tunjukin bahwa mau say thank you, bahwa kasih mereka yang besar kepada Mami, kepada mertua. Jadi itu yang saya bilang, eh, Tuhan juga menaruhkan potensi juga kepada keluarga saya, bukan kepada kita semua yang ada di sini, untuk makin bisa melakukan yang Tuhan terus taruh kepada kita, sifat-sifat murah hati yang juga ada di dalam diri Daud, juga pasti ada di dalam diri kita semua. Hanya saja kita mau melakukan, untuk mau melakukan, memikirkan, mau bertindak atau tidak saja. Karena penghalang kita adalah sebenarnya diri kita sendiri, ego kita sendiri, kesibukan kita sendiri, permasalahan kita juga yang menghalangi. Jangankan jadikan itu semua menjadi menghalangi kita untuk tetap mampu memikirkan orang lain. Itu aja dari saya, Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi, yuk kita belajar dari Daud. Ya, hari ini dikupas dalam sisi sikap hati Daud yang murah hati.
Kan murah hati itu lawannya adalah apatis. Nah, apatis itu sebenarnya ya nggak peduli. Banyak orang berpikir dia menjadi orang baik ketika dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Banyak orang hanya berpikir yang penting aku kan nggak buat jahat untuk orang lain, Pak. Yang penting aku nggak ganggu orang dalam hidup ini. Dia pikir dia sudah jadi orang yang baik dengan dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Padahal itu apatis, itu egois, itu masa bodoh. Dan Tuhan kita nggak seperti itu. Seperti apa Ibu Caca tadi katakan, Daud itu murah hati. Bapak kita murah hati. Kita punya DNA murah hati. Kan kalau kita lihat, kalau bahasa Ibu Caca, ya secara umum, Daud sih kan nggak punya kewajiban apapun untuk melakukan hal-hal yang baik untuk Mephiboset yang adalah cucu dari Saul, orang yang membuat hidupnya menderita belasan tahun. Ya, sekalipun dia punya persahabatan dengan Yonatan, tapi sekali lagi orang akan berpikir ya sudah yang penting aku kan nggak ganggu keluarganya, aku udah balas kejahatan dengan kejahatan, sudah stop. Tapi Daud itu menjadi inspirasi bagi kita, karena itu juga yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau standar dunia kan sampai batas, ya aku nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Udah stop. Yang penting aku nggak buat jahat kan dengan dia. Dia, aku. Makanya banyak orang kan selalu ngomong ini, Pak. Ya kalau sudah mengampuni, ya sudah selesai kan, Pak. Tapi untuk hubungan lagi, sorry Pak ya. Sehingga standar pepatah dunia ngomong gini, gelas itu kalau udah pecah, mau dilem pun Pak, retaknya tetap kelihatan. Nah, kasih Tuhan dianggap seperti hanya sampai batas lem. Padahal kasih Tuhan itu sempurna, menghapus, menutup, menyatukan dengan sempurna. Bahkan ya seperti hari Minggu yang lalu itu ayat yang merema bagi saya Ibrani 8 ayat 12. Tuhan kita itu menaruh belas kasihan terhadap kesalahan dan tidak mengingat dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita. Tuhan itu menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita. Nah, kasih seperti itulah yang dimiliki Bapa kita. Yang ternyata juga ada di dalam hidup Daud. Yang kita tahu yaitu hidup di perjanjian lama. Kita dengan bangga selalu menggaung-gaungkan. Kita hidup di perjanjian baru, bukan zaman Taurat. Kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Tapi seperti beberapa hari yang lalu saya katakan di Komsel, mau zaman perjanjian lama, perjanjian baru, atau di koran dia juga saya katakan, Tuhan itu tetap menilai hati kita. Jadi hari ini mari seperti apa yang Ibu Ciaca tadi katakan, kita berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik dengan keluarga kita, berbuat baik dengan kita. Bahkan hari ini kita bisa belajar dari Daud, kita bisa berbuat baik bahkan kepada keturunan orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan kalau untuk besok, Daud pun tetap menghargai persahabatannya dengan Raja Bani Amon. Dan dia tunjukkan kepada anaknya. Nah inilah pribadi Daud, sikap hati Daud yang harus kita pegang teguh. Dan menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Yang bahasa yang disampaikan Ibu Dorcas hari ini, murah hati. Jadi sekali lagi, lawan dari murah hati itu apatis. Kita berpikir, yang penting aku gak buat jahat kok untuk orang. Yang penting aku nggak balas kejahatannya dengan kejahatan, ya sudah.
Tapi Tuhan nggak seperti itu, Daud nggak seperti itu, dan seperti itulah juga kita seharusnya. Kita tidak stop hanya dengan karena kita tidak membalas dengan kejahatan, tapi kita berdiam. Nah, tapi yang Tuhan ajarkan pagi hari ini, lakukan kebaikan. Dan berkali-kali saya selalu ingatkan, 3 ciri-ciri ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang pertama, dia suka menyembah, karena memang kita ini makhluk roh, makhluk penyembah. Yang kedua, suka firman Tuhan, karena memang itu makanan utama kita. Nah, yang ketiga itu suka berbuat baik, karena itu sifat alamiah kita, DNA Bapak kita. Nah, jadi mau dengan orang yang berbuat baik dengan kita, kita berbuat baik, standar dunia juga seperti itu. Kan Yesus juga udah ngomong kayak gitu. Kalau kamu berbuat baik dengan orang berbuat baik kamu, orang dunia juga lakukan hal seperti itu. Nah, tapi yang Tuhan mau, bahkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, itulah kemurahan hati yang harus ada dalam hidup kita. Dan seperti tema kita 2 bulan menutup tema di dalam fokus tahun ini, kasih itu murah hati. Jadi semua harus didasari dengan kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa syarat, kasih tanpa ekspektasi. Karena ketika kita punya ekspektasi, kita akan sulit untuk mengasihi. Ketika kita memberi syarat, kita akan sulit untuk mengasihi. Bagaimana mau berbuat baik, kalau untuk mengasihi, menerima kekurangan, menerima kelemahan. Dan berkali-kali saya katakan bicara firman Tuhan itu harus dimulai dari yang namanya rumah tangga. Seperti Ibrani 8 ayat 12 tadi. Kita ini bisa menaruh belas kasihan terhadap kesalahan pasangan kita. Bahkan kita tidak mengingat salah dan dosa-dosa pasangan kita. Nah, kasih itu harus ada dalam hidup kita. Seperti kemarin juga saya katakan berulang-ulang hari-hari ini, nggak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada itu kasih yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna, kata Rudi minggu lalu. Yang ada itu kasih yang sempurna. Dan itu bukan untuk menuntut mencari, tapi kasih yang sempurna itu sudah kita terima. Kita tinggal mengaplikasikannya, menyalurkannya. Kalau Bapak Ibu yang datang minggu lalu di ibadah pagi dengerin khotbah Rudi, nah itulah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang dilakukan Daud. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ciacia buat sharing firman Tuhan, buat kesaksian. Dan saya mendukung apa yang Ibu lakukan, ajarkan kepada anak-anak. Ingat amah, ingat orang-orang yang warm heart-nya, orang-orang yang berbuat baik. Karena itu juga yang kami selalu lakukan, yang kami praktek. Kami tahu betul siapa orang-orang yang menjadi warm heart-nya kami. Orang-orang yang begitu peduli ketika kami awal-awal masuk di Kota Jambi, dan salah satunya keluarga Coach Simon Ciape, dan ada beberapa keluarga yang sampai hari ini kami terus jaga hubungan. Nah, jangan melupakan orang-orang yang punya jasa dalam hidup kita. Mungkin itu hal yang mudah, tapi bahkan Daud mengajar kita seperti Bapak kita. Bahkan dengan orang-orang yang buat jahat dengan kita pun, kita nggak boleh hanya sebatas apatis, yang penting aku tidak balas kejahatannya. Enggak. Tapi kita harus berbuat baik. Kenapa? Bukan karena sebuah pencitraan, karena itu sifat alamiah kita, DNA kita untuk terus berbuat baik. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oh iya, kita tutup dalam doa kita. Silakan Willy dan juga ditutup sama Ibu Dorcas. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini Tuhan.
Kami berkumpul kembali melakukan keramdiu ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu murah hati Tuhan, sama seperti Bapa kami yang murah hati. Biarlah hati kami penuh dengan kasih Tuhan, seperti DNA Bapa kami yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, dan serahkan hidup kami ke dalam tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk Bu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap apa yang dilakukan Bu Dorcas Tuhan. Khususnya di pelayanannya di Air Hitam Tuhan. Kau berkati, kau tambahkan kapasitas Bu Dorcas Tuhan. Untuk selalu memperluas kerajaannya di Air Hitam Tuhan. Kau berkati jemaatnya juga Tuhan di Air Hitam Tuhan. Berkati juga keluarga Bu Dorcas, untuk anak-anaknya Tuhan. Maupun orang tuanya mereka Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berkehendak atas dirinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Miranti dan Pak Sregar yang dalam perjalanan pulang dari Jember ke Surabaya, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati perjalanannya, Tuhan. Biarlah setiap perjalanannya, Tuhan, dilancarkan sampai di rumah, Tuhan. Berkati juga kesehatan Bu Miranti dan Pak Sregar, Tuhan. Kami serahkan setiap hidup Bu Miranti, Tuhan, bisa menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau yang berkehendak atas hidupnya, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Yang tahun depan mengadakan pemilu Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, calon presiden kami mengadakan kampanye Tuhan. Biarlah setiap visi dan misi yang disampaikan mereka Tuhan. Itu adalah visi misi daripadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap presiden dan wakil presiden yang terpilih Tuhan, maupun pejabat-pejabat yang terpilih untuk tahun depan Tuhan. Itu berasal daripadamu dan takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini dan para pemimpinnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pemimpin yang sekarang Tuhan, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin maupun jajaran terbawahnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih roh, hikmat, dan takut akan Engkau Tuhan. Dan setiap keputusan mereka Tuhan berasal daripadamu. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga bangsa ini Tuhan, damai sejahtera, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga menyiapkan kami untuk terus menjadi seorang yang menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, sekeliling kami, yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami untuk kami lakukan perbuatan-perbuatan baik. Berikanlah kami tangan dan kaki yang boleh lakukan apa yang Kau mau kami lakukan pada hari ini Tuhan. Jikalau Daud hari ini mengajarkan kami bagaimana untuk ingat orang-orang yang pernah berjasa pada kami. Hari ini Tuhan, berikan kami pengertian siapa saja yang pernah hadir dalam hidup kami, yang pernah menolong kami. Tapi kami pernah sesaat melupakan mereka Tuhan. Tuhan, berikanlah hati kami melakukan, mengingat mereka sesuatu bagi mereka kembali, supaya kami sendiri bisa memberkati hidup mereka. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri kesempatan bagi kami hari ini. Sertai kami Tuhan sepanjang hari. Ada Tuhan yang memberitahu kami, mengajarkan kami, nasihatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Bu Cia Si Bos, kemana ya kemarin?